selain membantu secara fisik pada saat tanggap darurat, tetapi terus juga menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik. Bicara lugas, berpikir tuntas. Dan itu menjadi satu hal ya sebenarnya tidak kalah penting dari tanggap darurat tadi. Betul. Iya. Ya, jadi blessing in disguise-nya, hikmah tersembunyi dari sebuah peristiwa bencana sebenarnya tidak hanya sekedar UAR memberikan bantuan berupa rescue, tapi lebih dari itu bisa memberikan bantuan spiritual, memberikan dakwah, termasuk juga sampai saat ini sebagai hasilnya komunikasi hubungan dengan masyarakat penyintas di Lombok, di Palu. Di pasien ya masih seperti saudara ya. Masih komunikasi. Itulah sebenarnya indahnya Islam seperti itu, Pak Haji. Betul. Tapi ngomong Pak Haji, UAR ini kan tidak hanya sekedar Indonesia nih Pak Haji. Saya membaca beberapa berita, UAR ini juga tidak hanya terjun di Indonesia, tapi juga ingin membantu dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Seperti apa Pak Haji misalnya? Ya, jadi bahwa UAR ini kan tidak hanya di kebencanaan juga, tetapi bicara di sosial kemanusiaan. Kita lihat bagaimana yang terjadi sekarang di Gaza. Ya, bagaimana kekejaman Zionis di sana. Secara sisi kemanusiaan, kita tidak bicara agama. Dari sisi kemanusiaan pun kita sudah harusnya orang yang melihat berempati terhadap saudara-saudara kita misalnya. Bagaimana kondisinya di sana. Nah, UAR memang sudah beberapa kali juga terjun di beberapa daerah dan negara untuk bisa membantu sesuai spesifik keahliannya gitu. Ya, untuk bicara pembangunan rumah sakit Indonesia, ibu dan anak di Gaza, UAR ini pertama akan terjun untuk relawan-relawan kita nih yang ahli di bidang konstruksi dulu. Ya, bidang konstruksi karena kebutuhannya kan membangun bangunan ya. Rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Nah, itu biasanya kan kita lakukan secara bertahap tuh Mas, sesuai dengan kebutuhan pembangunannya ya. Mungkin di tahap awal yang dibutuhkan adalah tim perencana ya. Karena di sana pun harus ada ya pemetaan, pengukuran, pembangunan pondasi awal, mungkin electrical, mechanical, plumbing ya awal-awal gitu. Baru nanti kita akan rolling biasanya per setahun atau per 2 tahun untuk sampai finishing. Dan insya Allah UAR sudah mempersiapkan itu tim teknis yang paham terhadap bangunan gedung ya, tim konstruksi lah berbicara. Ya. Tapi yang perlu diingat sahabat Minas semuanya, apa yang dilakukan UAR persiapannya untuk membantu rakyat Palestina ini juga didukung oleh pemerintah, didukung oleh Kementerian Luar Negeri, didukung oleh DPR, ya. Seperti apa Pak Haji, bisa diceritakan apa bentuk dukungan pemerintah selama ini yang dilakukan untuk usaha? Ya, jadi selain kita sendiri, tentu ya kita ya ada di Indonesia, di negara Indonesia, tentu juga harus berkolaborasi dengan pemerintah tentunya. Karena walau bagaimanapun kita ada di Indonesia, kita ya kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Salah satu contoh misalnya nih kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepalestinaan. Ada bulan solidaritas Palestina yang dilakukan setiap bulan November setiap tahunnya. Dan ini mendapatkan dukungan penuh. Pada saat pembukaan kemarin kita juga didukung oleh BKSAP, Badan Koordinasi Kerjasama Antar Parlemen. Dan pembukaannya pun di gedung DPR RI. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan kita itu mendapatkan dukungan full dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, terutama untuk nanti rencana di rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Dan kita juga inginnya adalah bagaimana sih kolaborasi semua NGO yang ada di Indonesia ini tidak parsial gitu. Tidak masing-masing ya. Inginnya sih mari kita semua yang ada di Indonesia yang punya konsentrasi terhadap saudara-saudara kita di Palestina ini sama-sama bersatu. Jadi kita ini bergerak berjamaah ya
dalam satu kesatuan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu mungkin bukan mungkin lagi, akan lebih kuat dirasakan dibanding misalnya satu lembaga melakukan ini, satu lembaga melakukan itu. Memang terasa kelihatannya belum besar. Tetapi ketika semua yang ada di Indonesia ini bersatu, bergerak berjamaah, dampaknya tentu akan lebih besar. Ya. Jadi tujuan kita untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita di Palestina, baik oleh pemerintah, juga oleh lembaga-lembaga atau NGO yang ada banyak. Puluhan atau ratusan lah yang bergerak di Indonesia, yang melakukan fundraising, kemudian juga menyalurkan bantuan, itu saya kira banyak. Nah ini coba-coba kita lakukan, satukan, supaya bergerak berjamaah membangun kembali Gaza. Gitu. Jadi visi yang diusung oleh Ukhuwah Al-Fatah Rescue ini bagaimana bergerak berjamaah dalam membantu Gaza. Ya. Tidak hanya sekedar parsial per lembaga. Harapannya seperti itu, Mas. Kemarin itu ada juga relawan Al-Fatah Rescue yang ikut Global Sumut Flotilla, betul Pak Haji ya? Betul. Bisa diceritakan Pak Haji tentang itu? Ya, terkait itu, alhamdulillah kemarin kita kan sempat mengirimkan 4 sebenarnya. 4 relawan. 4 relawan ya. Jadi diberangkatkan ke Tunisia untuk ikut program Sumut Flotilla. Nah, qadarullah Mas, waktu itu di Tunisia kan kapalnya terbatas ya, Mas. Dari ratusan peserta, aktivis dari seluruh dunia, ini ternyata memang tidak semua yang bisa ikut berlayar karena keterbatasan kapal. Nah, alhamdulillah anggota Ukhuwah Al-Fatah Rescue di bawah koordinasi Aqsa Working Group itu bisa memberangkatkan 1 orang, Mas Fatur Rahman. Ya, ikut di kapal yang terdiri dari 8 orang waktu itu. Dan bisa berjumpa dengan beberapa aktivis yang lain dari Indonesia, salah satunya Mbak Wanda Hamid. Dan alhamdulillah memang bisa membantu kelancaran semua aktivitas di pelayaran. Mas Fatur ini kan memang salah satu anggota YUSAR di UAR. Kemampuannya untuk di ketinggian, di high angle, itu ada. Kemampuannya di water rescue juga ada. Kemampuan bertahan hidup untuk bisa masak sendiri, kebutuhan sendiri, itu juga ada. Nah akhirnya di kapal itu Mas Fatur bisa membantu hal-hal seperti itu, Mas. Jadi saat layar bermasalah, tidak bisa mengembang dan perahu tidak bisa berlayar, Mas Fatur bisa naik ke tiang layarnya itu. Ketika baling-balingnya bermasalah, Mas Fatur bisa berenang, masuk, menyelam, membetulkan baling-baling. Ketika makanan kaleng dan lain sebagainya di kapal sudah habis, Mas Fatur bisa ngolah, masak sendiri dengan seadanya untuk dihidangkan bersama teman-temannya di kapal waktu itu, Masya Allah. Jadi memang keberadaan relawan UAR di misi tersebut dirasakan betul oleh relawan-relawan yang lain. Iya. Tapi selanjutnya, apakah setelah program Global Sumut ini akan ada program lanjutannya, Pak Haji? Ya, informasinya ada. Jadi kan ini Sumut Flotilla ini kan digagas oleh beberapa aktivis di seluruh dunia ya. Kita dari Indonesia salah satunya. Nah, ke depan ini informasi yang didapat dari Mas Fatur, akan ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang diharapkan sampai langsung bisa menyentuh. Karena yang kemarin kan kita belum sampai Sampai ke Gaza. ke Gazanya, ya gitu. Jadi walaupun kapal Global Sumut Flotilla ini relawan dari UAR ini belum sampai ke Gaza, tetapi insya Allah pesannya sudah sampai ke Gaza, bahkan ke dunia internasional. Pak Haji, saya ingin menggarisbawahi tadi tentang bagaimana bergerak berjamaah dalam membantu Palestina nih Pak Haji. Dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak, juga ini UAR tidak sendiri, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh lembaga lain supaya mau bersama-sama untuk bergerak berjamaah nih Pak Haji?
Ya betul. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, sudah kita bahas bahwa, tujuan kita kan sama, ya, membantu saudara-saudara kita yang sekarang tertindas di Gaza, Palestina. Lalu dampak yang dirasakan oleh mereka atas bantuan kita sejauh mana sekarang? Ya, saya kira agar dampak lebih besar bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, maka kita yang ada di Indonesia ini harus bersatu, Mas. Bersatu kita, bergerak, berjamaah, yuk bareng-bareng, ya. Sekarang apa yang menjadi prioritas kita? Membangun kembali Gaza, ya. Lalu yang kedua, kita paham betul kondisi di sana. Bagaimana kondisi ibu, anak yang ada di Gaza. Rumah sakit hancur, ya, dan lain sebagainya. Kita ada program pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Maka ini perlu dukungan oleh semua pihak. Pemerintah sudah mendukung. Nah, tinggal bagaimana NGO-NGO yang concern terhadap itu bisa juga bergabung untuk sama-sama mewujudkan, ya, pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan di sana di Gaza. Ya, Bos. Ya, jadi Masya Allah ya, ya ini sebuah kerja besar tuh dan membutuhkan kekuatan yang besar pula dan itu bisa kita lakukan dengan berjamaah. Betul, betul. Jadi sekarang kan ada AWG, ada MEISI, ada Maimuna Center, ya, After Working Group, ya, ada UAR, dan ada instansi pemerintah, ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Kesehatan, kemudian dari DPR RI juga terus mendukung kita. Dan ini sudah menjadi awal pembuka untuk kita terus melangkah, didukung oleh semua pihak yang ada di Indonesia. Ya, sahabat Bina semuanya, menarik sekali kita bicaranya ini tanpa terasa Pak Haji. Silakan minum terus supaya tidak terlalu tekan nih Pak Haji. Alhamdulillah. Ini kita di sini kita siaran enak minum kopi nih. Sementara saudara-saudara kita di Gaza menahan lapar dan haus. Kita doakan mudah-mudahan mereka segera mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Pak Haji, tak terasa ini kita sudah mendekati akhir nih Pak Haji. Tapi masih ada satu lagi isu aja tentang climate change, tentang perubahan iklim Pak Haji. Bagaimana UAR melihatnya perubahan iklim ini bisa menjadi refleksi bagi masing-masing kita, manusia yang hidup di bumi ini, untuk bisa memelihara lingkungan dan mengurangi resiko dari kerugian climate change. Ya, kalau bicara perubahan iklim, ya, ini kita mau coba berandai-andai ini. Yang berubah iklimnya apa perilaku manusianya? Oke. Nah, karena perubahan Karena perilaku. bisa jadi seperti itu, kah? Karena perilaku manusia, akhirnya terjadilah perubahan. Iklim. Ya, kalau kita bicara siklus hidrologi, ya, sebenarnya kan dari dulu seperti itu aja. Ya, coba kita lihat contoh banjir. Penyebabnya apa? Air yang berada di suatu tempat yang memang bukan tempatnya dan lama, sehingga itu mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. Ya, aktivitas segala sesuatu tidak bisa karena ada air di situ. Sebutnya banjir, kan. Tapi kalau air ada di sungai, ada di danau, nggak masalah, kan. Seperti itu. Nah, artinya ini ada perubahan pola. Disebabkan oleh apa? Bisa jadi perilaku manusia. Air hujan dari dulu Allah sudah menurunkan. Dua, ya. Ada yang diresapkan, ada yang dialirkan. Air hujan itu. Nah, sekarang kita lihat apakah yang diresapkan masih sama seperti dulu? Tapungan-tapungan catchment area di hulu, di tengah maupun di hilir, apakah masih sama luasan area untuk air itu diserapkan? Kan sudah berubah. Dulu di hutan itu pohonnya masih rimbun. Jadi ketika air hujan turun, itu sangat baik diresap oleh pohon, oleh
tanah di sana diresapkan sehingga masuk ke dalam tanah. Tetapi sekarang kita lihat kurangnya resapan sehingga air yang harusnya diresapkan jadi dialirkan. Untuk mengalirnya pun sekarang sudah terganggu ya. Sungainya sudah menyempit, sudah dangkal, sudah berubahlah itu. Sehingga dia tidak lagi bisa menampung air yang seharusnya dialirkan, ditambah air yang seharusnya diresapkan, dialirkan lagi, kondisi sungainya sudah tidak bisa menampung, akhirnya air meludah. Gitu. Nah, ini mungkin perlu disadari bersama sebab itu. Jadi hujan secara sunatullah itu diturunkan Allah pasti akan selalu sama. Secara teori, air itu sama di dunia ini. Cuma bentuknya yang selalu berbeda dan beda tempat. Jadi ada waktu, ruang, jumlah, dan mutu. Nah, kalau kita bicara pengelolaan sumber daya air, kita bicara warung jamu. Waktu, ruang, jumlah, dan mutu. Bisa jadi sekarang air ada di sini. Waktu itu. Ya, bisa jadi nanti pindah ke tempat lain. Bentuknya bisa jadi dalam bentuk cair atau es dan lain sebagainya. Gitu. Mutu. Sekarang sudah bisa dilihat bagaimana sungai-sungai di perkotaan. Dulu waktu kecil kita masih bisa mandi-mandi. Tapi sekarang di sungai, airnya sudah tercemar. Artinya mutu airnya itu sudah berubah. Nah, bicara tadi perubahan iklim, tentu ini harus kita sikapi. Bahwa ini juga salah satu perlu kesadaran kita juga bersama bahwa ini menjadi ancaman juga buat kita. Lagi-lagi sama-sama kita membuat kesadaran kolektif dalam rangka menumbuhkan kesiapsiagaan di masyarakat kita. Tujuannya adalah bagaimana ikhtiar kita terhadap apa-apa yang mengancam di wilayah kita untuk pengurangan risiko bencana, pengurangan risikonya. Jadi ketika kita sudah paham ancaman yang akan terjadi, kita sudah paham apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi, ya. Kemudian kita lakukan kesiapsiagaan dengan cara simulasi, ya, ketika terjadi. Karena sudah dilakukan simulasi, sudah dilakukan pelatihan, paham, dan ada early warning system, maka insya Allah akibat yang timbul atau risikonya itu bisa ditekan. Gitu. Karena kita sudah siap semuanya. Jadi ya harapannya bahwa kita semua, baik unsur pemerintah, ya, masyarakat, dan unsur pentahelik tadi, untuk sama-sama membangun budaya kesiapsiagaan secara kolektif. Tujuannya pengurangan risiko bencana. Ya, Masya Allah. Menarik sekali nih Pak Haji. Jadi menghadapi climate exchange ini kita perlu juga merubah perilaku kita. Ya. Perilaku untuk bisa ramah terhadap lingkungan gitu Pak Haji. Buang sampah. Nah, hati-hati. Itu sepele. Tetapi akibatnya luar biasa. Nah, perilaku-perilaku ini yang masih kita lihat terjadi di masyarakat, buang sampah sembarangan. Nah, artinya kan perlu kesadaran secara pribadi, lalu kesadaran secara kolektif. Pak Haji terakhir, Ya. apa pesan Pak Haji kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada segenap pemangku kebijakan? Sekarang ini kan kita menghadapi musim penghujan. Yang itu juga berpotensi akan ada bencana-bencana hidrometeorologi. Ya. Apa yang ingin Pak Haji sampaikan pada masyarakat Indonesia? Ya. Baik, kita ini salah satu menyadari ancaman ya, bencana hidrometeorologi. Ini sudah ada peringatan dari pemerintah terkait dengan kemungkinan terjadi bencana hidrometeorologi. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa kita semua yang tinggal dimanapun itu harus paham betul ancamannya. Apalagi kita yang tinggal di bantaran sungai, ya. Kemudian kita yang tinggal yang selama ini memang sering terjadi banjir, ini kan harus adaptif, harus cepat pulih dan mengambil pengalaman dari kejadian tersebut. Ya.
bencana hidrometeorologi sebenarnya bencana yang bisa diprediksi. Ya. Jadi ketika early warning system di hulu misalnya, kita tahu ada Katulampa, Bendung Katulampa, ada Batu Belah. Ketika Bendung Katulampa sudah ada kenaikan, ya, tinggi muka airnya, debitnya sudah besar, ini kan menjadi warning. Jadi ada istilah early warning system yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang ada di hilir di Jakarta. Ketika ketinggian muka air sekian, pintu sudah dibuka, maka secara teori ini akan sampai ke daerah Jakarta misalnya dalam waktu 3 jam. Ya. Nah, ini yang harus segera dilakukan kegiatan evakuasi, baik evakuasi mandiri maupun bersama unsur lain gitu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ancaman sudah datang. Gitu. Maka semua harus siap evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Jadi intinya ancaman hidrometeorologi ini dengan kondisi cuaca yang sekarang kita rasakan, ini adalah yang harus kita waspadai. Dimanapun kita tinggal, harus paham betul daerah kita ancamannya apa, lalu apa yang harus kita lakukan dalam rangka pencegahan dinginnya, lalu mitigasinya, lalu kesiapsiagaannya. Kalau pencegahan kan bisa jadi, ini musim hujan, bisa jadi banjir nih, yuk gotong royong, sama-sama bersihkan saluran air. Ya, itu kan salah satunya. Kemudian mitigasi, ada struktural, ada non-struktural. Kalau mitigasi secara struktural, berarti harus dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis, struktur. Perbaikan tanggul, sungai, ya, normalisasi sungai supaya tampungan airnya lebih besar. Dan mitigasi secara non-struktural, yaitu dilakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat yang biasanya terdapat banjir. Nah, lalu terciptalah kesiapsiagaan. Dengan kesiapsiagaan itu, ketika ada ancaman early warning system, maka semua sudah siap menyelamatkan diri, evakuasi mandiri, maka risiko yang mungkin bisa timbul itu bisa diminimalisir atau malah zero. Zero. Iya, gitu. Zero korban. Ya, betul. Karena sudah ada early warning system, masyarakatnya sudah paham apa yang harus dilakukan. Iya. Baik, sahabat Minas semuanya, tanpa terasa kita sudah 1 jam ini Pak Haji. 1 jam ya? Berbicara tentang mitigasi bencana, termasuk juga tadi sumbangan kita, partisipasi kita kepada masyarakat rakyat Palestina. Baik, terima kasih pemirsa sahabat Minas semuanya. Sampai jumpa kembali di Mina to the Point edisi berikutnya. Kita saat ini bersama Pak Haji Endang Sudrajat, Ketua Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Mudah-mudahan Pak Haji ini bukan yang terakhir kali Amin. kita Insyaallah. podcast di sini. Mudah-mudahan kita akan ada program berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.